Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabahan Hayati Mustika Ati dari kelas 1B BK. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama, kajian tentang hakikat manusia. Manusia sebagai hamba Allah. Allah menciptakan manusia dengan misi agar mereka menyembah dan tunduk pada hukum-hukum Allah. Hal ini tercantum dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah aku." Sebagai hamba Allah, manusia wajib menjalankan segala perintah dan mematuhi larangannya, baik yang menyangkut hubungan dengan Allah atau hubungan dengan sesama manusia. Sebagai Al-Nas mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah berikut. "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sebagai khalifah di bumi, manusia diberi amanah untuk menjadi khalifah di bumi. Artinya, manusia memiliki wewenang untuk memanfaatkan alam guna memenuhi kebutuhan hidup, namun juga bertanggung jawab terhadap kelestariannya. Hakikat manusia sebagai khalifah ini salah satunya dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui." Manusia sebagai Bani Adam. Al-Quran menerangkan dengan jelas bahwa semua manusia merupakan keturunan Nabi Adam alaihi salam dan bukan berasal dari hasil evolusi makhluk lain seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Sebagai Bani Adam, semua manusia berasal dari keturunan yang sama sehingga saling bersaudara terlepas dari latar belakang agama, bangsa, dan bahasa yang berbeda. Sebagai Al-Insan, konsep Al-Insan merujuk pada potensi yang dimiliki manusia, antara lain kemampuan berbicara dan menguasai ilmu pengetahuan. Selain potensi positif, manusia juga memiliki kecenderungan berperilaku negatif, misalnya cenderung zalim dan kafir, tergesa-gesa, bakhil, bodoh, berbuat dosa, dan lain-lain. Manusia sebagai makhluk biologis. Sebagai makhluk biologis, manusia berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, memerlukan nutrisi untuk bertahan hidup, dan pada akhirnya akan mengalami kematian. Apabila malaikat diciptakan dari nur atau cahaya dan iblis berasal dari nyala api. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah menerangkan proses penciptaan manusia yang berasal dari saripati tanah hingga menjadi manusia yang mulia. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk berbentuk lahir. Maka Maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Selanjutnya, asal-usul kejadian manusia. Asal-usul kejadian manusia dalam pandangan Islam sangat bertentangan dengan apa yang telah dikemukakan oleh para pencetus dan pendukung teori evolusi.
Charles Darwin sebagai pencetus teori evolusi berpendapat bahwa makhluk hidup termasuk juga manusia adalah berasal dari evolusi atau perubahan-perubahan makhluk sebelumnya yang memiliki kemampuan sederhana. Perubahan-perubahan tersebut membuat kemampuan manusia menjadi lebih sempurna. Pendapat ini ditunjang oleh ditemukannya beberapa fakta ilmiah seperti fosil dari manusia purba seperti Meganthropus dan Pithecanthropus di berbagai daerah. Di sisi lain, hampir dari semua agama di dunia menentang pendapat ini. Penentangan itu terjadi karena pemikiran mereka didasarkan pada berita-berita dan informasi dalam kitab sucinya masing-masing. Salah satu dari kitab suci tersebut adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam menyebutkan beberapa proses kejadian manusia yang lebih rinci dan jelas. Kejadian asal-usul manusia menurut agama Islam, Al-Quran menjelaskan beberapa tahapan dalam proses kejadian dan asal-usul manusia secara rinci. Ketiga tahapan tersebut antara lain yaitu kejadian dan asal-usul manusia pertama, kedua, dan ketiga. Berikut penjelasannya. Kejadian dan asal-usul manusia pertama. Kejadian dan asal-usul manusia pertama, yang berarti pula proses penciptaan Adam diawali oleh pembentukan fisik dengan membuatnya langsung dari tanah yang kering, yang kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya sehingga ia hidup. Keterangan tersebut sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam alaihi salam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh bagian bumi. Maka anak cucu Adam pun seperti itu. Sebagaimana ada yang baik dan buruk, ada yang mudah lembut dan kasar dan sebagainya. Kejadian asal-usul manusia yang kedua. Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Begitupun dengan manusia. Adam yang diciptakan hendak dipasangkan oleh Allah dengan lawan jenisnya yang diciptakan dari tulang rusuk Adam, yaitu Siti Hawa. Keterangan tersebut sesuai dengan firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangkan biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Kejadian asal-usul manusia ketiga. Kejadian dan asal-usul manusia ketiga terkait dengan proses kejadian seluruh umat keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa kecuali Isa alaihissalam. Proses kejadian manusia yang disebutkan dalam Al-Quran ternyata setelah dewasa ini dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Dalam Al-Quran, asal-usul manusia secara biologi dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dan tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maha sucilah Allah pencipta yang baik, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dari ketiga asal-usul penciptaan manusia menurut agama Islam di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam memandang manusia secara substantif terbagi ke dalam dua hal, yaitu substansi materi badan dan substansi imateri jiwa. Potensi-potensi dasar manusia. Yang pertama, potensi fitriah. Fitrah berasal dari kata fi'il fathah yang berarti menjadikan. Secara etimologi, fitrah berasal kejadian asli, agama, cipta, sifat semula, jadi potensi dasar dan kesucian. Dalam Kamus Bahasa Arab Mahmud, fitrah diartikan sebagai agama, penciptaan, perangkaian kejadian asli. Dalam Kamus Munjid, kata fitrah diartikan sebagai agama, sunnah, kejadian, tabiat. Fitrah berarti tuhur, yaitu kesucian. Menurut Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Katsir,
Karena fatir artinya menciptakan, maka fitrah artinya keadaan yang dihasilkan dari penciptaannya itu. Yang kedua, potensi ruhiyah ialah potensi yang dilekatkan pada hati nurani yang membedakan dan memilih jalan yang hak dan yang batil, jalan menuju ketakwaan dan jalan menuju kedurhakaan. Yang ketiga, potensi akliyah terdiri dari panca indera dan akal pikiran. Dengan potensi ini, manusia dapat membuktikan dengan daya nalar dan ilmiah tentang kekuasaan Allah. Yang keempat itu potensi jasmaniah, ialah kemampuan tubuh manusia yang telah Allah ciptakan dengan sempurna, baik rupa, kekuatan, dan kemampuan. Selanjutnya, kelemahan-kelemahan manusia. Manusia itu selalu membantah, dan dalam Quran Al-Kahfi ayat 54, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Yang kedua, manusia bersifat lemah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 28, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Yang ketiga, manusia selalu zalim dan bodoh. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Yang keempat, manusia senang berbuat maksiat. Dalam Quran surat Al-Qayyimah ayat 5, bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus-menerus. Yang kelima, manusia mencintai kehidupan dunia. Yang keenam, manusia melampaui batas. Yang ketujuh, manusia malas berbuat baik. Yang kedelapan, manusia senang berkeluh kesah dan gelisah. Yang kesembilan, manusia tergesa-gesa. Dan yang kesepuluh, manusia itu pelit. Kelebihan manusia dari makhluk lainnya yaitu makhluk yang paling unik, dijadikan dalam bentuk yang paling baik, ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia memiliki potensi, daya atau kemampuan yang mungkin dikembangkan, beriman kepada Allah. Selanjutnya, manusia diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Dalam Quran surat Az-Zariyat, yang artinya, tidakkah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Selanjutnya, manusia diciptakan Tuhan untuk menjadi khalifahnya di bumi. Yang kelima, di samping akal manusia dilengkapi Allah dengan perasaan dan kemauan atau kehendak. Yang keenam, secara individual manusia bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Yang ketujuh, berakhlak. Berakhlak adalah ciri utama manusia dibandingkan makhluk lain. Artinya, manusia adalah makhluk yang diberikan Allah kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Selanjutnya, sifat-sifat manusia. Sifat manusia yang positif dalam kepribadian seseorang yaitu bijaksana, mandiri, supel atau mudah bergaul, sabar, jujur, dan masih banyak lainnya. Adapun sifat-sifat selain yang baik, ada juga sifat-sifat yang buruk yang dimiliki oleh manusia, seperti lemah, lalai, bodoh, zalim, pelupa, dan masih banyak lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.